Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indri Alfia Tangahu dengan NIM 941424077. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Trika 1 dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantopayu SSIME. Di video kali ini saya akan membahas tentang uji autokorelasi. Saya akan menggunakan aplikasi SPSS dan menggunakan tabel Darby-Watson. Baik, langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Nah, jadi kita buka aplikasi SPSS-nya. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Ada data view dan juga variable view. Nah, kita pilih variable view. Lalu di tabel di bagian name kita tulis Y1, Y, X1, X2, X3. Lalu di bagian label itu ada kemiskinan Lampung. Yang kedua itu ada tingkat pengangguran terbuka. Lalu ada inflasi Lampung. Dan yang terakhir yaitu ada pertumbuhan ekonomi Lampung. Nah, kita lihat dulu, pastikan sudah benar. Jika ada yang salah bisa kita hapus dan ulangi lagi. Kita lihat dulu kalau sudah seperti ini. Setelah itu kita tindis data view, lalu kita buka Excel, lalu kita blok dari kemiskinan awal hingga pertumbuhan ekonomi akhir. Setelah itu kita copy, lalu kita salin di Y hingga X akhir. Kita blok lagi, tindis analis, lalu tindis regression, lalu tindis linear, tindis arah panah, lalu kita salin terus, tindis arah panah lagi, lalu tindis statistik, lalu kita centang Darby-Watson, tindis continue, lalu oke. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Ada beberapa tabel seperti berikut ini. Ada tabel insert atau remove, model summary, ANOVA, coefficients, dan residual statistik. Tabel variables insert atau remove menunjukkan variabel apa saja yang dimasukkan ke dalam model regresi. Variabel bebas atau independen, pertumbuhan ekonomi Lampung, tingkat pengangguran terbuka, Lampung dan inflasi Lampung, variabel terikat atau dependen. Kemiskinan Lampung, metode enter atau semua variabel bebas dimasukkan sekaligus ke dalam model. Yang kedua yaitu tabel model summary, menunjukkan kekuatan hubungan dan kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. R sama dengan 0,721 atau hubungan antara variabel bebas dan kemiskinan cukup kuat. R square 0,520 sampai 52% variasi kemiskinan dijelaskan oleh ketiga variabel bebas. Adjusted R square 0,376 atau setelah disesuaikan kontribusinya 37,6%. Darby-Watson sama dengan 0,974 atau menunjukkan kemungkinan ada sedikit autokorelasi positif. Tabel ketiga yaitu ANOVA menunjukkan uji kelayakan model secara keseluruhan. F sama dengan 3,612 dan signifikasinya 0,053 sama dengan model tidak signifikan karena 0,053 adalah 0,05. Artinya secara bersama-sama variabel bebas belum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Lalu tabel 4 yaitu coefficients menunjukkan pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap kemiskinan. Konstanta sama dengan 573, 308 sama dengan
Atau jika semua variabel bebas, sama dengan 0 kemiskinan sama dengan 573.308. Tingkat pengangguran terbuka atau B sama dengan 142433, signifikasinya yaitu 0,097 atau berpengaruh positif tapi tidak signifikan. Inflasi atau B sama dengan 28355, signifikasinya yaitu 0,285 atau berpengaruh positif tapi tidak signifikan. Lalu tabel yang kelima, residual statistik, predicted value atau nilai kemiskinan hasil prediksi model berkisar antara 1220,13 sampai 1709,69. Residual sama dengan selisih antara nilai sebenarnya dan hasil prediksi, rata-rata 0, artinya model tidak bias. STD residual sama dengan berada antara 1,738 sampai 1,201 dan masih dalam batas normal, tidak ada outlier. N sama dengan 14, jumlah sampel penelitian. Nah, ini tabel Durbin-Watson. Sekarang kita hubungkan dengan tabel Durbin-Watson. N sama dengan 14 atau jumlah sampel, K sama dengan 3 atau jumlah variabel bebas. Nilai DW hitung sama dengan 0,974 atau dari model Samurai SPSS. Dari tabel DW, dalam kurung A sama dengan 5%, untuk N sama dengan 14 dan K sama dengan 3. DL sama dengan 0,7667, DU sama dengan 1,7788. Kesimpulan tidak dapat disimpulkan secara pasti, namun ada indikasi autokorelasi positif yang lemah. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.